sebelum kita mengoperasikan unit dari vakum truk ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah ban. Jadi kekerasan ban juga kita perhatikan, supaya ketika ada muatan nanti tidak terlalu lemah atau tidak terlalu kempes seperti itu. Kemudian juga isi dari bahan bakar. Jadi bahan bakar daripada unit juga harus kita perhatikan apakah mencukupi atau tidak untuk melaksanakan operasi kendaraan. Nah, ini untuk kendaraannya. Kemudian untuk pompanya sendiri, yaitu yang perlu diperhatikan adalah oli dari pompa, karena pelumasan oli pompa ini digunakan sebagai untuk pelumasan. Kemudian untuk oli dari pompa ini kita lihat di sebelah sini, nih kita cek. Nah, ini kita cek apakah tersedia atau tidak. Kalau misalnya perlu diisi, kemudian kita isi. Kemudian kita perlu juga kuras bagian-bagian yang tersisa dari ini, sekondari dari sisa-sisa di sini. Kemudian satu lagi di bagian atas. Nah, di sini nih. Di sini nih kita juga perlu harus periksa, kita pastikan tidak ada sisa oli yang ada di sini. Kemudian kita juga perlu memeriksa valve-valve-nya apakah sudah posisi tertutup semua. Ini untuk proses dari menyedot atau memasukkan bahan yang akan nanti dimasukkan ke dalam tangki. Kemudian kita pasang selang hisap. Ya, ini posisinya di sebelah sini. Ini kita pasang. Kemudian kita arahkan ke tempat di mana bahan akan diambil. Nah, setelah ini semua selesai atau dilakukan, baru kita hidupkan mesin di bagian depan. Nah, setelah mesin dihidupkan, ini handrem terpasang, kemudian posisi gigi pada posisi netral. Nah, kita pindah PTO. Posisi PTO untuk penggerak dari pompa ada di sebelah sini. Kita injak kopling, kemudian kita tekan tombol PTO ini. Sampai PTO ini berbunyi. Dan di dashboard di sini terdapat tanda PTO tersambung. Nah, setelah ini baru kita turun lagi ke bawah untuk memindah dari tuas dari pompa itu, apakah mau kita pakai depressor atau mau di vakum. Ya, posisi awal ketika PTO baru dipindah adalah posisi netral. Nah, untuk vakum ini arahnya adalah ke sini, seperti ini. Arahnya adalah ke sini untuk vakum. Kita pindah. Dan pastikan sebelum memindah adalah valve-valve pada posisi tertutup, selang sudah terpasang. Kemudian baru kita naikkan RPM yang diizinkan, yaitu antara 1300 RPM sampai dengan maksimal 1850. Jadi pompa ini bekerja di antara putaran mesin di depan 1300 sampai 1850, sehingga nanti akan didapat kevakuman di sini adalah 18 sampai 22 kHz. Setelah RPM dinaikkan, kita lihat kepada kevakuman yang terjadi antara 18 sampai dengan 22. Setelah tercapai, baru kita buka volume mesin kisaran. Ini kalau dari aliran untuk pengisian daripada tangki. Kita lihat ke setelah tangki penuh terisi oleh bahan yang kita sedot, kita turunkan RPM kembali ke ideal atau normal. Kemudian kita lepas PTO-nya.
yaitu kita injek kopling, kemudian kita pencet tombol PTO nya sampai lampu tanda PTO terhubung mati. Kembali kita posisikan ke posisi netral, kemudian baru kita lepas, kita tutup valve dan kita lepas selang kandungan. Kemudian kita bawa limbah